Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Fadila Rahma, NIM B131910406. Di sini saya ingin presentasikan makalah saya yang berjudul Akhlak kepada Rasulullah untuk menuntaskan tugas pendidikan agama Islam pada hari Jumat jam 20.00 WIB. Akhlak kepada Rasulullah. Akhlak sendiri yang berarti suatu tingkah laku atau perbuatan yang berasal dari dorongan dalam diri sendiri secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Sementara pengertian dari akhlak kepada Rasulullah yaitu suatu tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim untuk meneladani dan juga mengamalkan sikap dan perilaku dari Rasulullah ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Tidak ada satupun sikap dan perilaku dari Rasulullah yang melenceng dari segala yang tertuang di dalam Al-Quran. Maka dari itu kita harus selalu senantiasa untuk mengamalkannya. Sebagai umat muslim pun, kita harus senantiasa untuk berakhlak kepada Rasulullah sebagai konsekuensi dari akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh dari berakhlak pada Rasulullah yaitu selalu mencintai dan memuliakannya, serta taat dan patuh atas segala ajaran yang telah diajarkan Rasulullah kepada kita semua. Contoh yang lain yaitu beriman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah berarti kita senantiasa untuk mempercayai atau meyakini bahwa para Rasul Allah merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada para umatnya, agar para umatnya senantiasa untuk bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Beriman kepada Rasulullah atau para Rasul Allah tertuang pada Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rusulih wal kitabil nazzala ala rasulihi wal kitabil anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang sebelumnya. Bagi orang yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan di hari kemudian, maka orang tersebut merupakan orang yang telah sesat sejauh-jauhnya. Contoh yang lain untuk berakhlak kepada Rasulullah yaitu kita harus selalu meneladani sifat dari Rasulullah. Ada 4 sifat wajib dari Rasulullah yang harus kita teladani dan kita amalkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, yaitu sidik atau jujur. Kejujuran Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW sangat terkenal di kalangan teman, keluarga, sahabat, bahkan di kalangan musuh sekalipun. Sahabat Nabi Ali radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Abu Jahal, musuh dari Nabi Muhammad, berkata, "Kami tidak mengatakan engkau dusta, namun kami menganggap dusta ajaran yang engkau bawa." Itu berarti dapat dibuktikan bahwa segala ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad atau Rasulullah merupakan suatu kebenaran. Yang kedua, yaitu amanah atau dapat dipercaya. Nabi Muhammad diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan segala ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup para manusia untuk akhir zaman. Nabi Muhammad SAW menyampaikan amanat tersebut, bahkan dia rela untuk bertaruh nyawa, jiwa, dan juga raganya untuk menyampaikan amanat tersebut agar tersampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup mereka. Kita sebagai umat Islam harus selalu untuk mencontoh sifat Rasulullah ini. Kita harus selalu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak, dan amanat tersebut harus sampai kepada orang tersebut, bahkan jika itu musuh sekalipun. Yang ketiga, yaitu tabligh atau menyampaikan. Rasulullah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan segala ajaran agama Islam kepada umat manusia. Beliau selalu menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketika ajaran tersebut kecil sekalipun sebagai pedoman hidup kita. Yang keempat, yaitu fatonah atau cerdas.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas untuk menyampaikan ajaran agama Islam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua tahu bahwa menyampaikan ajaran tersebut sangat berat untuk diemban. Maka dari itu sifat wajib yang dimiliki yaitu cerdas. Nabi Muhammad dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan juga pandai, serta pribadi yang arif dan juga bijaksana dalam menentukan segala urusan. Kita sebagai umat Islam wajib untuk meneladani segala sifat dari Nabi Muhammad SAW ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sifat yang dapat kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kesimpulan dari makalah saya kali ini yaitu kita sebagai umat Islam harus selalu berakhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai konsekuensi dari akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita tidak berakhlak kepada Rasulullah, sama saja kita tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tempat yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para malaikatnya. Kita sebagai umat muslim harus selalu menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW, mencintainya, memuliakannya, meneladani segala sikapnya, beriman kepada Rasulullah SAW, agar kita senantiasa untuk mendapat syafaatnya ketika kita hidup di dunia. Saran saya, saat ini banyak sekali perkembangan teknologi atau teknologi kita telah berkembang secara pesat. Dan banyak sekali anak-anak atau generasi muda yang lebih memilih untuk lebih fokus ke dalam teknologi tersebut dan mulai sedikit demi sedikit melupakan ajaran agama Islam. Maka dari itu, ajaran agama Islam harus lebih ditekankan lagi, karena mereka merupakan generasi penerus ajaran agama Islam hingga akhir zaman nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.